Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai normal stres dan normal strain atau tegangan normal dan regangan normal. Pada pelajaran statika struktur, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana mencari gaya-gaya reaksi, seperti contohnya gaya-gaya reaksi pada tumpuan, dan juga kita mempelajari bagaimana mencari gaya-gaya dalam. Sekarang, pada pelajaran ini, kita akan mempelajari aksi-aksi internal ya yang lebih dalam dari deformable body yang kita selidiki. Apa itu deformable body? Yaitu benda yang dapat dideformasi. Nah, jadi konsep paling mendasar dari mekanika ada dua ya, dari mekanika bahan. Yang pertama adalah stres atau tegangan, dan yang kedua adalah strain atau regangan. Sekarang kita amati. Ada batang yang namanya batang prismatik ya, ini adalah batang prismatik. Apa itu batang prismatik? Yaitu batang ini memiliki luas penampang yang sama sepanjang batang, seperti ini. Nah, batang prismatik kita ini mempunyai panjang L. Nah, sekarang batang prismatik kita ini kita bebani di ujung-ujungnya oleh beban tarik P. Ya, jadi di ujung kanan kita bebani dengan beban tarik P, di ujung kiri kita bebani dengan beban tarik P. Jadi bebannya sama kanan dan kiri, sehingga benda ini, batang prismatik ini tidak bergerak. Ya, kita lihat juga setelah kita berikan pembebanan P, batang ini mengalami pertambahan panjang. Yang tadi awalnya panjangnya adalah L, sekarang panjangnya adalah L ditambah delta, di mana delta itu adalah pertambahan panjang akibat adanya beban P ini. Jadi untuk mempelajari gaya-gaya internal yang terjadi pada batang, kita potong batang ini. Jadi kita potong batang ini di sini ya, secara tegak lurus pada section MN ini ya. Jadi disinilah kita nanti akan menyelidiki apa yang terjadi pada batang ini ketika batang ini kita potong di sini ya. Nah, sekarang kita gambar diagram benda bebasnya. Setelah kita potong pada section MN, kita gambar diagram benda bebas pada bagian kiri dari batang ya. Jadi kita tahu batang ini dia memiliki tebal D. Nah, sekarang kan tadinya ini panjang ya, ada bagian kanannya di sini ya. Nah, ini kita potong. Sekarang kita cuman menyelidiki bagian kiri dari potongan ya. Nah, jadi karena kita potong di sini dan benda masih dalam keadaan setimbang, maka gaya P yang ada di sebelah kanan batang tadi itu harus diwakili pada permukaan potong di MN ini. Itu diwakili oleh gaya-gaya distribusi yang bekerja pada cross section ini atau bidang potong ini. Nah, gaya-gaya terdistribusi ini mewakili gaya P yang ada di kanan tadi, di mana resultan dari semua gaya-gaya yang terdistribusi ini adalah P ya. Jadi kalau kita potong supaya kasusnya tetap sama, maka di sini harus terjadi gaya-gaya terdistribusi yang mewakili apa yang terjadi di bagian potongan sebelah kanan. Karena potongan sebelah kanan itu sekarang sudah kita tidak pakai lagi. Jadi di sini kita harus bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam batang ini. Sekarang kita lihat bahwa stres atau tegangan itu adalah gaya persatuan luas, dan simbol dari stres itu adalah sigma. Jadi kita asumsikan bahwa stres atau tegangan yang bekerja pada potongan atau potongan cross section MN ini tersebar secara merata pada permukaan potong ya. Jadi stres tegangan itu yang bekerja pada cross section ini dia tersebar secara merata pada permukaan potong ini. Akibatnya ya, resultan dari tegangan-tegangan yang tersebar merata tersebut ya, adalah sama dengan magnitudo dari stres dikalikan dengan luas dari penampang potong. Jadi P sama dengan sigma dikali A ya. Jadi P ini adalah resultan dari semua gaya-gaya internal ya. Kita lihat di sini kan resultannya P. Ini adalah resultan dari semua gaya-gaya internal ini ya. Jadi P adalah sama dengan sigma dikali A, atau bisa kita tuliskan
sigma sama dengan P per A ya. Jadi ini sigma sama dengan P per A. Jadi rumus sigma sama dengan P per A ini memberikan intensitas dari tegangan yang seragam pada batang prismatik yang berpenampang sembarang. Ya, jadi penampangnya nggak harus bulat seperti ini. Penampangnya sembarang dan mengalami pembebanan aksial. Ketika batang diregangkan, ya, kalau misalnya kasusnya kita kasih pembebanan gaya P yang menyebabkan batang mengalami peregangan, tegangan yang terjadi ini kita kenal sebagai tegangan tarik atau tensile stress. Sebaliknya, ketika gaya P itu menyebabkan batangnya tertekan, maka di sini pada kasus ini kita mempunyai yang namanya tegangan tekan atau compressive stress. Berdasarkan ke arah mana tegangan tersebut bekerja, maka stres ini kita juga bisa bagi jadi dua bagian. Yang pertama itu kita kenal sebagai normal stress atau tegangan normal. Jadi normal stress ini adalah tegangan yang bekerja pada arah tegak lurus dari permukaan potong. Kalau tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan potong, ini kita kenal sebagai shear stress atau tegangan geser. Nah, tegangan normal tadi yang di atas ini bisa dalam bentuk tarik atau tensile maupun dalam bentuk tekan, yaitu kompresif. Satuan dari tegangan ya yang kita pakai adalah Newton per meter kuadrat atau sering juga kita kenal sebagai 1 Pascal ya. 1 Newton per meter kuadrat sebagai 1 Pascal. Kadang sering juga kita pakai satuan kilonewton per milimeter kuadrat yang kita kenal sebagai 1 megapascal. Nah, rumus sigma sama dengan P per A ini hanya valid atau hanya berlaku jika tegangan terdistribusi secara merata pada permukaan potong. Jadi kalau tegangannya tidak terdistribusi secara merata, maka rumus ini sigma sama dengan P per A ini tidak berlaku. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan tegangan yang terdistribusi? Itu bisa dipenuhi jika gaya aksial P-nya ya bekerja pada sentroid atau pusat massa ya. Sentroid ini adalah pusat massa ya, dari permukaan potong. Nah, pada pelajaran ini kita akan selalu mengasumsikan bahwa gaya-gaya aksial yang ada itu akan selalu bekerja pada titik sentroid atau pusat massa dari permukaan potong. Kecuali kita sebutkan secara spesifik bahwa gaya aksialnya bekerja tidak pada pusat massa. Selain itu, kita kalau tidak ada keterangan tambahan, kita asumsikan bahwa gaya-gaya aksial itu bekerja pada pusat massa atau titik sentroid dari permukaan potong. Nah, kondisi tegangan yang seragam ya, yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini ya, ada kondisi tegangan seragam. Ini terjadi di sepanjang batang kecuali pada daerah di sekitar ujung di mana beban P itu diaplikasikan ya. Jadi misalnya di daerah sekitar sini. Tapi setelah dia jauh dari daerah itu, dari di sini, distribusi tegangannya adalah seragam ya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau gini ini ada di ujung ini diaplikasikan P, di ujung ini diaplikasikan P. Distribusi tegangan pada ujung-ujung batang ini sangat bergantung pada bagaimana beban tersebut ditransmisikan ke batang. Jadi misalnya pada ujung ini bagaimana P ini kita transmisikan ke batang. Di ujung ini bagaimana P ini kita transmisikan ke batang. Jika beban yang terdistribusi di ujung ini ya, jadi misalnya di ujung ini beban terdistribusinya terdistribusi secara merata pada ujung batang, maka pola tegangan atau stres pada ujung batang ini akan sama dengan pola tegangan di posisi manapun di batang ya. Jadi di sini dan di sini sama ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah pola distribusi tegangannya. Apakah di ujung ini apakah sama dengan di potongan MN ya. Jadi kalau beban yang distribusinya terdistribusi secara merata pada ujung, maka polanya akan sama. Pada umumnya
beban lebih sering diaplikasikan melalui pin atau baut ya. Jadi misalnya pada ujung batang ada pin atau baut, nah disitulah kita aplikasikan beban ya. Karena ada pin atau baut, jadi tegangan lokal yang terjadi itu lebih tinggi ya. Ini kita kenal dengan konsentrasi tegangan ya. Jadi tegangan di situ tidak merata, melainkan terdapat konsentrasi tegangan pada ujung-ujung batang yang diaplikasikan beban P tadi. Jadi untuk bisa lebih mengerti mengenai ini, kita lihat gambar I-bar di bawah ini ya. Jadi ini kita punya batang, cuman batang prismatik sampai sini ya. Cuman di ujung ini ada I-bar ya, ada lubangnya di sini. Nah, beban P ini biasanya ditransmisikan ke batang melalui pin yang melewati lubang ini ya pada ujung-ujung batang. Jadi di sini ada pin. Nah, pin ini yang ditarik ya. Nah, jadi akibat gaya aksi reaksi ya inilah. Jadi pin ini memberikan gaya ke batang ini ya. Jadi dia memberikan gaya P ini ya. Nah, karena dia diaplikasikan pada pin yang melewati lubang batang ini, akibatnya distribusi tegangan yang terjadi di sekitar lubang ini akan menjadi cukup kompleks. Akan tetapi pada saat kita menjauh ya, jadi tidak di sekitar sini tapi makin menuju ke tengah batang, distribusi tegangannya secara bertahap akan menjadi distribusi yang seragam. Ya, kita bisa lihat seperti gambar di bawah ini ya, seperti gambar ini. Jadi kalau tadi misalnya ujung batangnya itu di mana ada I-bar itu di sini. Nah, semakin jauh dari I-bar ini, distribusi tegangannya menjadi semakin seragam. Jadi sebagai aturan praktisnya, rumus sigma P per A ini dapat digunakan dengan akurasi yang baik pada titik manapun yang berjarak lebih besar atau sama dengan dari lebar batang ya, dari konsentrasi tegangan yang berada pada ujung batang. Jadi misalnya lebar batangnya B, jadi di sini ada konsentrasi tegangan, berarti kita asumsikan secara praktis kalau pada jarak yang lebih besar, misalnya jaraknya dari ujung ini B, pada jarak yang lebih besar atau sama dengan dari lebar batang B ini ya, dari konsentrasi tegangan ini, kita sudah mengasumsikan bahwa sigma sama dengan P per A ini dapat kita gunakan dengan akurasi yang baik. Jadi dengan kata lain, distribusi tegangan pada gambar ini ya, I-bar ini adalah seragam selama berada pada posisi yang berjarak lebih besar atau sama dengan dari B ya, dari ujung batang. Jadi misalnya dari ujung batang ini kita asumsikan ya, ini dari sinilah ya, dari ujung batang ini kita asumsikan bahwa jaraknya harus mulai dari jarak B, dari ujung batang ini kita sudah berasumsi bahwa distribusi tegangannya sudah seragam. Nah, setelah kita mempelajari mengenai normal stress, sekarang kita pelajari yang namanya normal strain. Ya. Seperti kita tahu, sebuah batang lurus atau batang lurus, dia akan mengalami perubahan panjang ketika dibebani oleh beban aksial. Ya, dia akan memanjang ketika ditarik atau akan memendek ketika ditekan. Ya, seperti yang kita amati pada gambar di bawah ini. Jadi ini batang prismatik kita tadi ya, batang yang memiliki penampang yang sama sepanjang batang. Sebelum dia dibebani memiliki panjang L, tapi setelah kita bebani dengan gaya aksial P, batang ini memanjang. Batang ini memanjang sebesar delta. Jadi apa maksudnya perpanjangan delta ini? Ini arti fisiknya adalah perpanjangan ini adalah hasil kumulatif dari peregangan semua elemen material yang ada pada seluruh volume batang ya. Jadi karena ditarik, semua elemen materialnya mengalami peregangan, dan ini hasil kumulatifnya inilah yang kita kenal sebagai delta atau perpanjangan. Kita asumsikan bahwa batang memiliki bahan yang sama di semua bagian, sehingga kita bisa bilang separuh batang ya, di mana panjangnya L per 2, dia akan memiliki perpanjangan sebesar delta per 2. Nah, kalau gitu karena sama ya bahannya, seperempat batang
jadi mana panjangnya L per 4, dia akan memiliki perpanjangan sebesar delta per 4. Jadi secara umum, perpanjangan suatu segmen dari batang adalah sama dengan panjang segmen dibagi dengan panjang total batang L. Kemudian dikalikan dengan perpanjangan total atau delta. Jadi oleh karena itu ya, untuk batang yang memiliki panjang sebesar satu satuan, jadi kalau kita aplikasikan ini, kita dapatkan adalah 1 dibagi L dikali delta. Kuantitas inilah yang dikenal dengan perpanjangan persatuan panjang atau elongation persatuan panjang, atau kita lebih kenal lagi dengan nama regangan atau strain, ya, di mana simbolnya adalah epsilon. Rumus strain atau regangan itu adalah epsilon sama dengan delta per L. Nah, jadi apabila batang dalam keadaan tegang atau mengalami beban tarik, ini kita sebutkan sebagai regangan tarik. Nah, regangan tarik ini melambangkan perpanjangan atau peregangan dari material. Nah, sebaliknya, jika batang mengalami kompresi, maka ini batang mengalami yang namanya regangan tekan atau batang mengalami perpendekan atau memendek. Jadi kadang kita tahu juga bahwa regangan tarik itu selalu biasanya dianggap positif dan regangan tekan itu biasa dianggap negatif. Dan epsilon ini yang kita tahu, regangan ini disebut sebagai regangan normal. Kenapa? Karena regangan ini berhubungan dengan tegangan normal. Dan regangan normal tersebut itu adalah perbandingan dari dua buah satuan panjang. Jadi maksudnya epsilon ini adalah satuan panjang dibagi satuan panjang, ya. Satuan panjang dibagi satuan panjang. Akibatnya apa? Karena satuan panjang dibagi satuan panjang, berarti regangan normal ini tidak memiliki dimensi atau dia juga tidak memiliki satuan. Oleh karena itu, regangan ini dinyatakan biasanya hanya sebagai angka. Dia tidak bergantung pada sistem satuan apapun. Dan besarnya regangan ini biasanya sangat kecil. Kenapa? Karena batangan yang terbuat dari bahan-bahan struktur, batang ini hanya akan mengalami sedikit perubahan panjang pada saat mengalami pembebanan. Sebagai contoh, ya, sebuah batang baja, batang ini memiliki panjang L sama dengan 2 meter. Saat dikenai beban tarik, batang tersebut memanjang sebesar 1,4 mm. Nah, sekarang berapa regangan yang terjadi? Regangan yang terjadi adalah epsilon sama dengan delta perubahan panjang dibagi L. Itu adalah 1,4 mm, satuannya milimeter, dibagi 2 meter. Itu kalau kita hitung, kita akan dapat epsilon sama dengan 0,0007 atau sama dengan 700 dikali 10 pangkat minus 6. Dan di sini tidak ada satuannya, ya. Jadi di sini kita tuliskan sebagai angka dia. Pada prakteknya, ya, satuan asli dari delta dan L ini kadang-kadang kita pakai pada regangan itu. Jadi contohnya misalnya pada kasus di atas itu milimeter per meter. Jadi satuan deltanya milimeter, L-nya meter kita pakai. Atau misalnya pada kasus satuan deltanya mikrometer dan dibagi meter. Jadi untuk contoh kita yang ini bisa kita tuliskan regangannya adalah 700 mm per meter. Regangan juga kadang-kadang ditulis dalam bentuk persen. Ya, terutama apabila regangannya besar. Jadi untuk kasus contoh yang ini, contoh kita ini, regangan yang terjadi kalau dituliskan dalam bentuk persen adalah 0,07%.
Jadi definisi dari tegangan normal dan regangan normal yang sudah kita pelajari ini didasarkan pada statika murni dan juga pada pertimbangan geometris. Artinya bahwa persamaan sigma sama dengan P per A dan persamaan epsilon sama dengan delta per L, kedua persamaan ini dapat dipergunakan untuk kasus dengan pembebanan sebesar apapun dan untuk material apapun. Syarat-syarat utamanya adalah pertama, deformasi batang harus seragam di seluruh volumenya. Ya, oleh karena itu batang yang kita selidiki harus prismatik, artinya penampang potongnya sama sepanjang batang. Syarat kedua, beban harus bekerja pada pusat massa atau sentroid dari penampang melintang atau penampang potong. Dan yang ketiga, bahan harus bersifat homogen, artinya sifatnya sama pada seluruh bagian batang. Jadi keadaan dari tegangan dan regangan yang dihasilkan ini kita kenal dengan tegangan dan regangan uniaksial. Sekarang kita mau mempelajari bagaimana mencari garis aksi dari gaya-gaya aksial untuk tegangan yang terdistribusi seragam. Jadi sepanjang pembahasan sebelumnya tentang tegangan dan regangan pada batang prismatik, tegangan normal sigma ini kita asumsikan terdistribusi secara merata pada penampang potong. Kondisi seperti ini akan dapat dipenuhi jika garis aksi dari gaya aksialnya melalui sentroid atau pusat massa dari permukaan potong tersebut. Jadi untuk itu kita pertimbangkan sebuah batang prismatik. Ya, batang prismatik artinya permukaan potongnya, penampangnya sama sepanjang batang. Nah, batang prismatik kita di sini digambar di bawah ini mempunyai bentuk penampang sembarang. Jadi bentuk penampangnya tidak lagi bulat seperti contoh kita sebelumnya, yang dibebani oleh gaya aksial P sehingga menghasilkan tegangan terdistribusi seragam sigma, ya, seperti kita lihat panah-panah kecil ini. Ini adalah tegangan terdistribusi seragam. Sekarang kita gambarkan penampang sembarang dari batang prismatik kita ini pada sistem koordinat XY. Ya, jadi ini pada sistem koordinat XY kita bisa lihat bahwa sekarang kita punya titik P1, titik ini adalah titik di mana beban bekerja, ya. Jadi pada titik ini di mana beban tersebut bekerja atau gaya aksial bekerja. Nah, koordinat dari titik P1 ini adalah X bar dan Y bar. Nah, X bar dan Y bar inilah yang mau kita cari di sini. Inilah yang mau kita pelajari, bagaimana cara mencari X bar dan Y bar, ya, karena ini adalah titik penting di mana beban aksial itu harus bekerja di sini supaya kita bisa mendapatkan distribusi tegangan yang seragam pada penampang potong ini. Bagaimana mencari X bar Y bar ini? Ya, jadi untuk mencarinya, momen-momen MX dan MY akibat gaya P yang bekerja pada titik P1 ini, ya, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, ya, MX adalah momen terhadap sumbu X, MY adalah momen terhadap sumbu Y akibat gaya P, itu harus sama dengan momen akibat tegangan terdistribusi. Jadi terdapat tegangan terdistribusi di sini juga akan menghasilkan momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Jadi momen gara-gara P harus sama dengan momen akibat gaya tegangan yang terdistribusi merata pada penampang potong. Momen akibat gaya P yang pada titik P1 ini adalah momen terhadap sumbu X-nya adalah P dikali, ya kan, gayanya P dikali lengannya itu adalah Y bar, dan MY-nya adalah momen akibat gaya P di sini terhadap sumbu Y sebesar minus P X bar karena lengannya adalah X bar, ya. Kita lihat di sini lengannya adalah X bar. Jadi gayanya P kali X bar. Nah, kenapa dia negatif? Nanti akan kita jelaskan. Di mana suatu momen adalah positif ketika vektornya bekerja dalam arah positif dari sumbu yang sesuai.
Jadi ini menggunakan aturan tangan kanan. Bagaimana aturan tangan kanan? Kita lihat di sini. Nah, aturan tangan kanan itu seperti ini. Jadi ini tangan kanan kita kita bentuk seperti ini. Jadi 4 jari ini melambangkan arah putar momen, ya. Jadi jari ini menunjukkan panahnya. Jadi kalau seperti ini arah putarnya seperti ini. Nah, jempol ini menunjukkan arah M-nya, ya, arah momennya. Nah, untuk kasus kita ini coba kita lihat sekarang di sini. Nah, untuk kasus ini pada titik P1, ya. Ini kan penampangnya, kita ingat bahwa pada titik P1 ini gaya aksial yang ada di sini ini menuju kita panahnya. Bayangkan panah dia ini menuju kita, ke arah kita, keluar dari kertas menuju kita. Nah, kalau keluar dari kertas menuju kita, coba bayangkan dia, kalau kita tarik momen, kita hitung momen akibat gaya P terhadap sumbu X, karena dia menuju kita, dia akan berusaha memutar seperti jari kita ini, ya. Jadi putarannya searah dengan jari kita ini. Akibatnya arah M-nya adalah ke arah sini, ya, ke arah sini, yaitu ke arah sumbu X positif. Karena itulah maka MX sama dengan positif. Bagaimana dengan MY-nya? Bayangkan lagi bahwa P ini keluar dari kertas menuju kita. Dia kalau kita tarik momen terhadap sumbu Y, maka dia akan memutar seperti jari ini. Akibatnya apa? Akibatnya jempolnya menuju ke sini, maka momennya menuju sumbu Y negatif, karena sumbu Y positif itu ke atas. Itulah alasannya kenapa di sini kita punya negatif. Nah, sekarang kita mencari momen-momen akibat tegangan terdistribusi merata, yaitu dengan cara melakukan integrasi terhadap luas penampang A. Ya, luas penampang dari penampang sembarang ini adalah A. Nah, untuk itu, untuk mempelajari tegangan terdistribusi merata ini, kita ambil satu elemen kecil yang mewakili, yaitu elemen dA ini. Ya, dia berjarak X dari sumbu Y dan dia berjarak Y dari sumbu X. Gaya yang bekerja pada elemen luas dA ini adalah sigma dikali dA, ya, sigma dikali dA. Nah, sekarang kita lihat momen akibat gaya pada elemen luas ini terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita di dA ini juga, karena gaya P ini yang merupakan resultan dari semua gaya yang terdistribusi merata di sini, arahnya keluar kertas menuju kita, maka di dA ini juga tegangannya juga gayanya juga menuju kita. Akibatnya dia dengan ide yang sama akan, kalau dicari momen terhadap sumbu X, dia akan menyebabkan perputaran seperti jari ini, 4 jari ini, sehingga jempolnya atau arah momennya menuju arah X positif, ya. Sementara kita tahu bahwa pada elemen luas ini gaya yang terjadi adalah sigma dA. Jadi gaya dikali lengannya adalah Y. Itulah yang kita dapat momen terhadap sumbu X. Bisa kita tuliskan sigma YdA. Nah, sekarang momen terhadap sumbu Y sama, ya. Jadi gaya yang ada di sini arahnya sama dengan gaya yang ada di P1. Arahnya menuju ke kita. Akibatnya kalau kita hitung momennya terhadap sumbu Y, di mana ini jaraknya adalah Y, ya. Oh, ini di mana ini jaraknya adalah X, ya. X di sini. Maka kita bisa lihat bahwa ini perputarannya sesuai dengan jari ini, maka akibatnya arahnya ke bawah. Maka kita akan mendapatkan simbol negatif. Gaya yang ada di sini adalah sigma dA dan ini adalah lengannya, ya. Ya, jadi dikali X dan arahnya ini adalah ke bawah, makanya sekarang kita dapatkan negatif sigma X dA. Nah, setelah kita dapatkan momen, ya, ini yang kita hitung di sini adalah momen yang terjadi pada sebuah elemen kecil dA ini. Nah, sekarang yang kita mau tahu adalah momen yang terjadi pada elemen dengan luas
pada penampang dengan luas A ini. Jadi untuk itu momen totalnya itu kita peroleh dengan proses integrasi. Jadi yang kita dapat pada satu elemen kecil tadi kita integrasi terhadap luas, terhadap dA. Maka kita dapatlah rumus-rumus mx sama dengan sigma integral dari sigma y dA dan my sama dengan minus integral sigma x dA. Jadi dua persamaan ini adalah rumus dari momen-momen yang dihasilkan oleh tegangan sigma. Nah, tugas kita selanjutnya kita samakanlah. Ini momen-momen yang terjadi akibat tegangan yang merata. Tadi sebelum ini kita menghitung momen-momen akibat beban aksial dan itu kita samakan. Jadi kita dapatkan ini akibat beban P, ini akibat tegangan merata. Ini momen sumbu Y akibat beban P, ini momen terhadap sumbu Y akibat tegangan merata. Nah, sekarang kita bisa tuliskan bahwa PY bar sama dengan integral sigma Y dA. Yang dari bawah minus PX bar sama dengan minus integral sigma X dA. Nah, karena tegangan sigma itu terdistribusi secara merata, maka tegangan tersebut adalah konstan terhadap luas penampang A. Sehingga kalau dia konstan terhadap luas penampang A, dia bisa kita keluarkan dari integral, ya. Dia bisa kita keluarkan dari integral karena dia konstan terhadap variabel yang kita integralkan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini sigmanya kita keluarkan, akibatnya di sini juga sigmanya kita keluarkan. Ininya ini hilang. Di mana sigma itu kita tahu bahwa sigma sama dengan P per A. Nah, kita gantikanlah ini jadi P per A. Makanya P-nya hilang. Ini juga sigma yang ini kita gantikan dari P per A. Makanya P-nya juga saling menghilangkan. Sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari koordinat dari P1, yaitu Y bar sama dengan integral Y dA per A dan X bar sama dengan integral X dA per A. Jadi persamaan-persamaan yang kita dapatkan ini sama dengan persamaan-persamaan yang mendefinisikan koordinat pusat massa dari sebuah area. Sebagai summary-nya atau kesimpulannya, untuk mendapatkan tegangan tarik dan tegangan tekan yang tersebar merata pada sebuah batang prismatik, maka beban aksial harus bekerja melalui pusat massa atau sentroid dari area penampang potong. Dan kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana mencari posisi dari sentroid tersebut. Kita selalu mengasumsikan bahwa ketentuan di atas ini akan terpenuhi, kecuali jika dinyatakan lain. Sebagai contoh, kita memiliki kasus di mana sebuah pegas elastis ini bertumpu pada pelat dasar yang berada di atas sebuah pipa B yang kaku, ya, seperti kita lihat di gambar sebelah ini, ya. Jadi ini ada tabung kaku B, ya, ini ada tabung kaku B, ya, ini dia. Nah, si pegas kita ini dia bertumpu pada pelat dasar, ini pelat dasarnya yang berada di atas sebuah pipa kaku B. Pegas tersebut ditutupi oleh sebuah tabung kaku A. Ini adalah tabung kaku A, ya. Ini adalah tabung kaku A, di mana panjang pegasnya adalah lebih panjang dari panjang tabung A. Jadi panjang tabung A itu segini, panjang pegasnya itu segini. Selisih panjangnya adalah S sebesar 3,2 mm. Kemudian gaya P diaplikasikan pada tutup pelat untuk menekan pegas ini. Kedua tabung A dan B ini memiliki diameter luar yang sama, yaitu DO sama dengan 75 mm. Tapi diameter dalam masing-masingnya berbeda, ya. Tabung A memiliki diameter dalam DA sebesar 62 mm dan tabung B dia memiliki diameter dalam DB sebesar 57 mm.
Kekakuan dari pegas kita adalah K sama dengan 4200 kN per meter. Yang pertama mau kita hitung tegangan normal aksial pada tabung A dan B jika beban P-nya adalah 11 kN. Yang berikutnya kita hitung lagi yang sama seperti A, tapi sekarang P-nya 22 kN. Yang ketiga, yang C, kita mau mencari berapa P jika tegangan normal pada tabung A adalah 5,5 megapascal dan berapa tegangan yang terkait yang terjadi pada tabung B. Untuk menjawab ini, kita tahu apabila dibebankan seperti ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah kasusnya adalah X itu lebih kecil dari S. Ya. Jadi maksudnya X lebih kecil dari S, waktu ini kita tekan dia akan berpindah sebesar X. Nah, X-nya ini lebih kecil dari S. Jadi ini tutup platnya ini tidak menutup. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita potong pada bagian atas, di sini kita potong. Ini adalah diagram benda bebas ya. Dia akan menghasilkan diagram benda bebas bagian atas yang menunjukkan bahwa gaya pegasnya adalah Kx. Ya, Kx. X ini adalah seberapa jauh pegas ini dikompresi, ya, perubahan panjangnya. Ya. Jadi untuk kasus ini gaya pegasnya adalah Kx. Kalau kita potong bagian bawahnya, kita dapat dBb bagian bawah, maka kita bisa lihat potongan yang melalui tabungan B menunjukkan bahwa gaya kompresi internal dalam tabung B adalah sama dengan P. Kenapa ya? Karena ini kan ditekannya, dia kan pegas ini meneruskan gaya P ke bawah. Akibatnya secara internal ini mengalami kompresi karena dia ditekan. Nah, yang ketiga, jika gaya P terlalu kecil untuk menutup celah S, ya, jadi ini karena P-nya terlalu kecil, dia tidak menutup celah S, maka gaya P akan ditransfer ke plat dasar oleh pegas. Jadi pegas ini saja yang mentransfer gaya P ke plat dasar. Ya, dia transfer gaya P ke plat dasar, habis itu dari plat dasar menekan tabung B. Ya, itu juga berarti mentransfer gaya P ke tabung B. Apa yang terjadi dengan tabung A? Tabung A tidak terpengaruh oleh beban P. Kenapa? Karena tutupnya tidak pernah menyentuh tabung A. Sekarang kasus kedua. Nah, kasus kedua ini adalah dBb-nya, di mana sekarang X-nya sama dengan S. Ya. Kalau X-nya sama dengan S, berarti perpindahan dari pegasnya, perubahan panjang pegas adalah sebesar S, tidak X lagi. Ya, jadi gaya pegas yang terjadi itu adalah K dikali S. Pada diagram benda bebas bawah, potongan melalui tabung B ini menunjukkan bahwa gaya kompresi internal dalam tabung B adalah sama dengan P. Nah, jika gaya P cukup besar untuk menekan pegas sehingga dapat menutup celah S, jadi tutupnya kena juga sudah mulai menekan tabung A, maka pegas dan tabung A ini akan berbagi beban P. Jadi beban P itu akan dibagi ke pegas dan tabung A, dan sama-sama akan mentransfer gaya P tersebut ke tabung B melalui plat dasar. Untuk menutup celah S, kita perlukan gaya sebesar P sama dengan K kali S. Apa ini? Ini adalah merupakan gaya maksimum yang dapat terjadi pada pegas ini. Jadi kalau dBb di atas menunjukkan bahwa kedua dBb yang di atas tadi, ini menunjukkan bahwa jika pegas dikompresi oleh beban P sebesar X, maka gaya-gaya kompresi internal pada pegas dan kedua tabung itu adalah sebagai berikut. Untuk kasus yang pertama, ya, pada saat X lebih kecil dari S, artinya P tidak cukup besar untuk menekan tutup ini sehingga bisa menutup
sehingga dia tidak ada lagi celahnya, ya, tertutup. Maka di sini kita bisa lihat NS sama dengan P sama dengan K kali X, ya. Ini kenapa? Karena ini P ini hanya didistribusikan melalui pegas. Tabung A dia tidak berpengaruh apapun karena gaya P ini tidak menyentuh A. Itulah mengakibatkan gaya NA, gaya dalamnya adalah sama dengan 0. Nah, di bawah ini P ini sudah ditransfer oleh pegas kena ke plat dasar, ya. Dan plat dasar ini mentransfer gaya P ke tabung B sehingga menghasilkan NB sama dengan P. Untuk kasus berikutnya yang kedua, itu kasus di mana X sama dengan S. Ya, artinya tutupnya itu berhasil menutup. Nah, kalau dia berhasil menutup seperti kita lihat tadi bahwa sekarang NS ini adalah K dikali perpindahannya S, ya. Nah, NA ini sekarang terpengaruh terhadap gaya P. Makanya NA adalah P dikurang NS, ya kan? Atau kita bisa bilang NS tambah NA sama dengan P. Sementara NS-nya adalah KS. Bagaimana dengan NB? NB ini adalah NS ditambah NA karena berbagi beban P mereka. Ini adalah sama dengan P. Nah, sekarang kita mulai hitung. Kita tahu sekarang kita bisa hitung. Supaya celah S ini dapat menutup, maka P sama dengan K kali S, ya. Ini adalah konstanta pegas dikali perubahan panjang pegas, ya. Jadi kalau pegasnya berubah sepanjang S, maka celahnya akan menutup. Kita masukkan angka-angkanya, K-nya kita masukkan, S-nya kita masukkan, kita dapatkan angka P sama dengan 13,44 kN. Untuk apa ini? Jadi kalau misalnya kita tahu apabila P-nya di bawah ini, maka kita punya kasus yang ini. Apabila P-nya di atas ini lebih besar dari ini, maka kita punya kasus yang ini. Nah, sekarang dengan bekal ini kita jawab bagian A. Nah, untuk A, tegangan tabung kita mau mencari tegangan tabung untuk beban P sama dengan 11 kN. Ini jelas-jelas lebih kecil daripada ini. Maka sekarang kita punya kasus yang kiri. Untuk kasus yang kiri, sekarang kita bisa hitung. Pada saat P diaplikasikan, tutup akan bergeser ke bawah sebesar X, ya. Jadi P sama dengan KX. Nah, kita bisa hitung X sama dengan P dibagi K. P-nya adalah 11 kN, K-nya konstanta pegasnya adalah 4200 kN per meter. Kita dapatkan ini kilonewton per milimeter, ya. Bukan meter, ini adalah per milimeter. Nah, sekarang kita dapatkan pergeseran ke bawah adalah sebesar 2,619 mm, dan ini juga adalah lebih kecil dari S. Jadi jelas di sini terlihat bahwa tutup ini tidak menyentuh tabung A karena masih ada celah sebesar karena masih ada celah sebesar 3,2 dikurang 2,619 mm ini. Nah, karena dia tidak sampai menyentuh tabung A, maka NA sama dengan 0 seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dan NB sama dengan P. Nah, untuk mencari tegangan, kita harus tahu luas penampang tabung. Kita bisa hitung luas penampang tabung A itu adalah pi per 4 diameter luar kuadrat dikurang diameter dalam kuadrat. Kita dapatkan bahwa luas permukaan tabung A adalah 1399 mm kuadrat. Untuk mencari luas penampang tabung B, AB ini adalah diameter luar kuadrat ditambah diameter B dalam kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan bahwa luas penampang B itu adalah 1866 mm kuadrat.
Nah, sekarang kita sudah punya gaya internalnya, kita sudah punya luasnya. Sekarang kita bisa hitung tegangan tekan yang terjadi pada tabung A dan B. Pada tabung A, karena Na sama dengan 0, maka sigma A-nya sama dengan 0. Dan sigma B-nya karena NB-nya sama dengan P, kita masukkan, kita dapatkan sigma B adalah sama dengan 5,89 megapascal. Sekarang untuk bagian B-nya. P-nya adalah 22 kilonewton, yang jelas-jelas lebih besar dari 13,44 kilonewton. Jadi di sini sudah jelas bahwa tutupnya akan bergeser ke bawah sehingga menyentuh tabung A, ya. Dan ini adalah kasus yang sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa P sama dengan K dikali X, maka X sama dengan P per K. Jadi tutup akan bergeser ke bawah sebesar 5,24 mm. Ini jelas lebih besar daripada S yang 3,2 mm. Sehingga gaya-gaya internal tabungnya kita bisa lihat Na sama dengan P dikurang Ns, itu adalah 8,56 kilonewton, dan Nb-nya adalah sama dengan P. Nah, kita udah tahu ini, kita tahu luasnya di perhitungan A. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Tegangan normal pada tabung A dan B, sigma A itu adalah Na dibagi AA. Ini adalah 6,12 megapascal. Sama juga kita juga bisa hitung sigma B ini sama dengan 11,79 megapascal. Nah, untuk menghitung bagian yang C, sekarang kita mau mencari P apabila tegangan pada tabung A-nya adalah 5,5 megapascal, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Ini kita gambarkan diagram benda bebasnya. Supaya celah tertutup, maka beban P harus melampaui K kali S, ya. Beban P-nya harus lebih besar dari 13,44 kilonewton. Nah, beban P inilah yang menyebabkan terjadinya sigma A, yaitu sebesar 5,5 megapascal. Nah, gaya kompresif normal pada tabung A yang atas, Na sama dengan sigma A dikali AA. Ya, ini luas penampang A. Kita dapatkan sebesar 7,69 kilonewton. Maka udah dapat Na, beban P pada kasus ini adalah P sama dengan Na ditambah Ks, ya. Na ditambah Ks, atau ini saya geser di sini biar kelihatan. Nah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat jelas bahwa P ini adalah Na ditambah Ns, ya kan, Na ditambah Ns. Sementara kita tahu Ns adalah sama dengan K dikali S. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan P sama dengan 21,1 kilonewton. Nah, sekarang kita mau mencari gaya internal Nb. Di sini jelas terlihat bahwa Nb adalah sama dengan P, ya. P-nya adalah 21,1 kilonewton. Sehingga sigma B-nya adalah Nb dibagi AB. Ini adalah sama dengan 21,1 kilonewton dibagi luas penampang penampang B. Kita dapatkan bahwa sigma B adalah 11,33 megapascal.